Juara bertahan tata stil edisi sebelumnya, Wei Yi akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan pada babak ke-8 tata stil 2025. Kepastian ini dia peroleh setelah mengalahkan pecatur tuan rumah Max Warmerdam. Permainan dimulai dengan E4, dijawab E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 jaga pion. Lalu Max Warmerdam mendorong D4. Ini disebut dengan pembukaan Skotlandia. Terjadi pertukaran pion, kuda makan pion menantang kuda, namun kuda F6. Setelah itu, kuda makan kuda, pion makan kuda. Setelah gajah menjaga pion, D5, tantangan pertukaran pion. Dibalas dengan pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Lalu, putih rokade mengamankan raja. Selanjutnya, Wei Yi mengeluarkan gajah E7, lalu H3, kemudian hitam langsung rokade. Setelah benteng ke petak E1, C5. Dibalas B3, lalu gajah fianchetto. Max Warmerdam mengimbangkan kuda C3. Ini langsung dijawab dengan C4, menyerang gajah dan juga mengancam pion. Max Warmerdam tidak ingin struktur pionnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pertukaran pion tidak terjadi. Gajah mundur F1. Setelah itu, Wei Yi kembali mendorong pion. Dan kali ini, kuda masuk ke petak B5. Dibalas dengan gajah B4 mengancam benteng, tetapi tantangan pertukaran gajah terjadi. Oleh karena itu, gajah mundur sambil menjaga pion. Di posisi ini, Max Warmerdam menyerang gajah. Wei Yi membalas dengan langkah kuda E4. Menekan gajah dan pion, ini sekaligus memberikan penjagaan untuk gajahnya. Akan tetapi, Max Warmerdam memainkan langkah brilian, benteng makan gajah. Dan di posisi ini, Wei Yi memainkan menteri F6, memberikan tekanan pada pion F. Sampai di posisi ini, putih menang 1 perwira. Apabila sekarang putih terburu-buru untuk penyerang misalnya dengan benteng C7, mengancam gajah, maka ini akan dibalas dengan menteri makan pion, skak. Setelah langkah Raja H2, maka menteri G3 kembali skak. Raja G1, menteri F2, dan hasil remis akan terjadi. Dan apabila di posisi ini raja sembunyi di petak H1, maka ada balasan C3, ancaman pada gajah. Gajah harus lari ke petak G5, dan jika gajah nekat untuk menyerang menteri, maka ini akan dibalas dengan kuda G3, skak. Setelah raja ke petak H2, kuda makan gajah, kembali skak. Setelah raja sembunyi di petak H1, menteri makan pion, dan skakmat pun terjadi. Max Warmerdam tidak gegabah. Di posisi ini, dia memilih gajah mundur untuk menjaga pion, namun ini membiarkan bentengnya dimakan. Ini membuat Wei Yi unggul kualitas. Setelah menteri makan pion, menteri makan menteri, kuda makan menteri. Lalu benteng ancam kuda. Kuda F5, terjadi pertukaran pion, pion makan pion. Sampai di posisi ini, material cukup seimbang. Meskipun punya 2 benteng, Wei Yi kalah 1 pion. Permainan kemudian berlanjut dengan pion A6, gajah C4, kuda mundur, gajah makan kuda, pion makan gajah, kuda terancam, dan mundur ke petak E3. Setelah benteng A menekan pion, maka benteng A4, benteng C5, gajah menyerang benteng. Oleh karena itu, benteng E5. Setelah itu, gajah kembali menyerang benteng. Namun, kali ini, putih ditantang untuk menukar benteng. Max Warmerdam tidak makan benteng. Benteng mundur ke petak A2. Selanjutnya, benteng F4, benteng A5, dan H6. Setelah itu, raja F1. Di posisi ini, Wei Yi coba untuk menyebak Max Warmerdam. Gajah C6 memberikan pion beracun.
Jika benteng makan pion, maka ada ancaman forking di langkah selanjutnya. Putih akan kehilangan bentengnya. Tentu saja, Max Warmerdam tidak tertipu. Raja G1, gajah mundur B7, Raja F1. Max Warmerdam sepertinya siap dengan hasil remis. Akan tetapi, Wei Yi yang sedang unggul material tidak membiarkan hal itu terjadi. Raja H7 menolak remis. Setelah Raja ke petak E2, benteng mundur F7, lalu F3. Dibalas benteng C7, gajah terancam dan mundur ke petak E1. Setelah itu, benteng C ke petak D7, lalu gajah B4, gajah terkena shadowing. Oleh karena itu, gajah mundur C3, lalu benteng kembali menyerang gajah. Gajah kembali ke petak B4, mencoba untuk mencari remis, namun kali ini benteng C6. Setelah gajah C5, gajah mundur C8, gajah A3, dan benteng B7. Gajah mundur B2 berputar-putar, dijawab dengan gajah D7. Setelah benteng A3, gajah mundur E8. Di posisi ini, Max Warmerdam kembali membawa gajahnya berputar ke petak B4. Setelah gajah ke petak F7, kali ini benteng mundur untuk menjaga pion. Dibalas dengan benteng B4, gajah mundur, dan gajah G6. Ancaman langsung pada pion C. Oleh karena itu, raja menjaga pion. Setelah itu, benteng B5. Dijawab dengan benteng A4 dan benteng mundur B7. Pada posisi ini, Max Warmerdam akhirnya membuat kesalahan. Dia menempatkan gajah di petak D4. Wei Yi membalas dengan gajah E8, memberikan shadowing pada benteng putih. Di posisi ini, Max Warmerdam kembali membuat kesalahan. Kuda ke petak C4. Ini membuat keunggulan Wei Yi semakin meningkat. Dan di posisi ini, Wei Yi memainkan langkah terbaik, E5, sebuah pengorbanan pion. Apabila gajah makan pion, maka benteng G6 mengancam pion dan juga membuka ancaman pada benteng. Setelah benteng mundur, benteng makan pion, skak, raja C3, dan gajah G6. Apabila benteng makan pion, benteng juga makan pion, skak, raja D4, dan gajah F7. Kuda mungkin bisa ke petak D6 memainkan forking. Namun, hitam punya balasan, benteng B4, skak. Setelah raja D3, gajah G6. Posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Max Warmerdam memilih untuk mengambil pion dengan kuda. Setelah itu, benteng D6 membuka tekanan pada benteng sekaligus mengancam gajah. Benteng coba ke petak C4, tetapi gajah menyerang benteng. Setelah benteng B4, pion mengancam benteng dan benteng tidak bisa lagi menjaga gajah. Benteng harus dikorbankan. Setelah itu, benteng makan benteng. Hitam menang kualitas karena punya dua benteng. Apabila sekarang pion didorong, maka benteng akan makan kuda. Oleh karena itu, raja harus ke petak E3. Setelah itu, benteng menyerang gajah. Gajah mundur C3, lalu A4. Wei Yi merusak struktur pion putih. Pertukaran pion terjadi, kemudian benteng menyerang gajah. Apabila di posisi ini gajah B4 dengan niat untuk forking, maka benteng makan kuda, skak. Setelah raja ke petak F4, benteng D4. Raja makan benteng dan benteng makan gajah. Hitam menang kualitas. Oleh karena itu, Max Warmerdam dengan keterbatasan waktunya memainkan gajah D4.
menyerang benteng, namun benteng makan pion. Setelah G4, benteng menyerang pion, F4, dan benteng kembali makan pion. Gajah menyerang benteng, tetapi benteng D5. Setelah gajah ke petak E7, G5. Di posisi ini, Max Warmerdam coba menarik mundur kuda, akan tetapi setelah pion makan pion, dia langsung menyerah. Apabila kuda makan pion, maka benteng E5, gajah tidak selamat. Dan apabila raja mundur ke petak E2, maka benteng E4, gajah lagi-lagi tidak selamat. Kemungkinan terakhir adalah raja sembunyi di belakang kuda, namun benteng akan disusun dan kuda tidak akan selamat.